Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Alhamdulillah ya teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Teman-teman, hari ini kita masih belajar di tema 1, yaitu ulin di buruan, yaitu bermain di pekarangan. Hari ini kita akan belajar mengenai kalimah aktif jeung kalimah pasif. Apa sih kalimah aktif? Apa sih kalimat pasif ya? Kita lihat aktif. Aktif itu berarti bergerak atau melakukan sesuatu pekerjaan. Sedangkan pasif itu adalah diam ya, tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi patokannya seperti itu untuk membedakan apakah itu termasuk ke dalam kalimah aktif atau pasif ya. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna migawe pagawean. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Apa sih yang disebut dengan jejer atau apa sih yang disebut dengan subjek ya? Jejer dalam bahasa Sunda atau subjek dalam bahasa Indonesia adalah yang diceritakan dalam kalimat. Jadi jejer nyaeta anu dicaritakeun dina kalimah. Ya, ini ada contoh kalimah aktif. Teman-teman juga bisa dilihat di buku paketnya halaman 15 ya. Asih jeung Ema nuker main congkak teh. Jadi Asih dan Ema yang sedang bermain congkak itu. Nah, dalam kalimat Asih jeung Ema nuker main congkak teh, yang termasuk ke dalam jejer atau subjeknya yaitu Asih jeung Ema. Kenapa Asih dan Ema yang termasuk ke dalam jejer? Karena merekalah yang diceritakan di dalam kalimat tersebut ya, yang diceritakan. Kemudian yang termasuk ke dalam caritaan itu kecapagawean atau predikat kata kerja ya. Kata kerjanya main ya, main. Kemudian udagan atau objeknya itu yaitu congkak. Pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek dan keterangan. Kalau bahasa Indonesia pola kalimat atau palanggaran ejaannya itu jejer, caritaan, udagan, jeung keterangan ya. Di sini kita lihat kalimah pasif. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna teu migawe pagawean. Jadi kalimah pasif adalah kalimat yang subjeknya tidak melakukan pekerjaan. Sesuai dengan karakternya, pasif itu adalah diam, jadi tidak melakukan pekerjaan. Contohnya dalam kalimat siki asem teh dipapaikeun ka kenca. Jadi biji asam itu dijalankan ke sebelah kiri. Yang termasuk ke dalam jejer atau subjeknya itu adalah siki asam. Nah, siki asam itu atau biji asam itu tidak melakukan pekerjaan. Karena subjeknya atau jejernya tidak melakukan pekerjaan, maka kalimat ini disebut dengan kalimat pasif ya. Caritaannya atau kecapagaweannya dipapaikeun. Kakenca ini termasuk ke dalam keterangan tempat ke sebelah kiri ya. Nah, untuk membedakan kalimat aktif dan kalimat pasif ya, teman-teman hanya tinggal membedakan caritaannya atau predikatnya, kata kerjanya. Biasanya kalimat pasif itu kata kerjanya menggunakan awalan di ya. Dijalankeun, dipapaikeun, ditiup, ditajong, dibelem, ditumis, dimasak, dibuka, ditutup. Nah, itu ciri kalimat pasif ya. Ciri kalimat pasif, jika teman-teman kurang mengerti artinya bahasa Sunda, teman-teman bisa membedakan dalam penulisan caritaannya atau predikatnya, kata kerjanya ya. Jadi kalimat pasif, kata kerjanya atau predikatnya itu menggunakan awalan di ya. Nah,
Teman-teman, hari ini tugasnya adalah kerjakan latihan 3 halaman 15 nomor 1 dan halaman 15 dan 16 nomor 1 sampai 10. Teman-teman tinggal menyalin ke dalam buku tulis seperti contoh di bawah ini. Misalnya Asih jeung Rahma keur main simar. Nah, Asih jeung Rahma keur main simar. Karena di sini kata kerjanya atau caritaannya tidak menggunakan awalan di, berarti termasuk ke dalam kalimat aktif. Langsung teman-teman tulis di belakang kalimat itu dalam kurung kalimat aktif. Nah, kalau kalimatnya termasuk kalimat pasif, teman-teman tinggal tulis di belakangnya itu kalimat pasif ya. Nah, di sini ada contoh nomor 1 ya. Asih jeung Emma nuker main congkak teh. Di dalam kurung kan ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nomor 1 ini karena termasuk ke dalam kalimat aktif, nanti teman-teman tulis Asih jeung Emma nuker main congkak teh. Di dalam kurung langsung tulis kalimat aktif ya. Nanti teman-teman kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Demikian teman-teman pembelajaran dari Bu Leni, dicukupkan sekian dulu. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti batas akhir penyetoran tugas jam 5 sore ya. Jika teman-teman ada kendala atau izin ya, boleh japri sama wali kelasnya atau ke Bu Leni langsung ya. Nanti akan Ibu beri batasan waktu lainnya. Kemudian teman-teman tugasnya difotokan. Jika selesai mengerjakan tugas, maka teman-teman silahkan isi absennya ya. Jangan sampai mengisi absen 2 kali atau 3 kali. Cukup 1 kali saja jika sudah mengerjakan tugas. Kalau teman-teman belum mengerjakan tugas, jangan dulu diisi absennya ya. Teman-teman, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.